Shalom Aleihim saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada. Rumah Tuhan adalah rumah kita. Kiranya kita siap bukan hanya merenovasi gereja, tetapi juga mentransformasi hati kita oleh firman Tuhan dalam Kejadian 11 ayat yang keempat sampai dengan 9. Demikianlah kata Tuhan bagi kita. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balokkan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena di situ dikacau balokkan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Saudara, setiap kita pasti memiliki keinginan, dan kita diperlengkapi Tuhan dengan keinginan serta kehendak. Hal ini melahirkan dorongan-dorongan tertentu dalam diri kita untuk menghendaki maupun melakukan sesuatu. Kreativitas juga tercipta melalui keinginan dan kehendak. Tanpa adanya keinginan dan kehendak, maka kita tidak akan punya dorongan untuk melakukan kreasi, melakukan inovasi, atau melakukan sesuatu. Tetapi persoalannya saudara, dosa telah merusak keinginan dan kehendak kita yang benar itu. Sehingga dosa membuat keinginan kita, kehendak kita adalah keinginan yang berdosa dan menghasilkan kehendak dosa. Keinginan untuk hal-hal yang tidak mempermuliakan nama Tuhan, seperti yang ditunjukkan dalam bacaan Alkitab kita hari ini. Dan apabila hal itu terjadi, maka Allah sendiri yang akan turun tangan untuk meminta pertanggungjawaban kita. Di dalam ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-8 dikatakan begini, baiklah kita turun mengacau balokkan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Kisah Menara Babel ini memperingatkan kita agar tidak salah menggunakan keinginan dan kehendak kita. Dikisahkan bahwa setelah peristiwa air bah, manusia merencanakan sesuatu yang lahir dari keinginan mereka, yaitu mencari nama agar jangan terserak ke seluruh bumi. Keinginan tersebut mendorong mereka untuk membangun sebuah kota dengan sebuah menara yang menjulang tinggi sampai ke langit. Upaya pembangunan tersebut tentu saja memang memerlukan keahlian dan keterampilan. Lalu mereka mulai membangun hingga Allah sendiri kemudian turun tangan dan menghentikan kegiatan tersebut karena tidak sesuai dengan rancangan dan kehendak Allah. Nah ini, ada keinginan yang tidak sesuai dengan rancangan dan kehendak Allah. Keinginan yang berdosa, keinginan yang tidak sesuai dengan kebenaran adalah keinginan dan kehendak yang tidak sesuai dengan rencana, rancangan, dan kehendak Allah. Sehingga akhirnya Allah mengacaukan pekerjaan manusia tersebut dan menyerahkan mereka ke seluruh bumi. Memang pada akhirnya seolah sia-sia apa yang mereka lakukan, tetapi pada dasarnya Allah sedang mengembalikan mereka ke dalam rancangan dan kehendak Allah. Saudara,
setiap kita pasti punya keinginan. Dan keinginan kita adalah keinginan yang sudah lahir oleh karena kita sudah jatuh dalam dosa. Dan keinginan berdosa itu pastilah keinginan yang akan membuat kita keluar dari rancangan Allah, yang membuat kita keluar dari kehendak Allah. Karena itu, karena tidak semua keinginan tersebut sesuai dengan rancangan Allah, inilah yang harus kita waspadai terhadap keinginan dan kehendak kita. Karena keinginan tersebut bisa saja merupakan ujian, yang mana kala telah dibuai dapat melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Sehingga hendaknya setiap keinginan yang kita miliki merupakan keinginan untuk hidup di dalam kebenaran dan sekaligus menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena keinginan tanpa firman dan kebenaran adalah kehancuran. Apakah keinginan kita hari ini, saudara? Tentu banyak keinginan. Tetapi mari keinginan itu kita kembalikan kepada keinginan dalam rancangan Tuhan. Kalau kita ingin berhasil, bila keberhasilan itu pun sesuai dengan firman Tuhan. Kalau kita ingin menjadi seseorang yang berguna bagi orang-orang di sekitar kita, biarlah keinginan itu pun juga sesuai dengan firman Tuhan. Kalau kita ingin menjadi seorang pelayan, biarlah pelayan pun adalah pelayan yang sesuai dengan rancangan Tuhan. Apa yang menjadi keinginan kita? Mari biarlah keinginan itu adalah keinginan di dalam firman Tuhan, keinginan di dalam kebenaran. Karena manakala keinginan itu tanpa firman, keinginan itu tanpa kebenaran, itu adalah kehancuran bagi kita sendiri. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur hari ini kami kembali diingatkan bahwa setiap kami memiliki keinginan, tetapi keinginan kami adalah keinginan yang sudah jatuh di dalam dosa. Karena itu, kami membutuhkan Allah di dalam hidup kami, ketaatan kami, sehingga keinginan kami adalah keinginan yang sesuai dengan rancangan daripada Allah. Ketika kami ingin untuk menjatuhkan orang, ketika kami ingin untuk melukai orang, ketika kami ingin untuk menyakiti orang, ketika kami ingin merendahkan orang, maka sesungguhnya keinginan itu adalah keinginan tanpa firman dan kebenaran, dan Allah sendiri yang pada akhirnya bisa menghancurkan kami. Karena itu Tuhan tolong setiap kami, biarlah setiap keinginan kami adalah keinginan untuk hidup di dalam kebenaran, keinginan untuk memuliakan Tuhan, keinginan untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Sekalipun kadang dosa itu membuat kami supaya keinginan kami adalah keinginan yang jahat. Tetapi bila kami terus hidup di dalam keinginan yang sesuai dengan firman dan kebenaran, dan itu hasilnya adalah kedamaian. Secara khusus Bapa berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam keadaan lemah maupun juga dalam keadaan pemulihan. Terus berdoa untuk Bapak Basar Subagio, kiranya Tuhan juga menuntunnya, imannya adalah iman yang benar, yang lahir karena berita Injil, dan kiranya Tuhan juga terus menguatkan di dalam hatinya. Bersyukur juga untuk Ibu Lim Haipo yang telah boleh kembali ke Banyuwangi bersama-sama, bahkan di dalam kebaktian. Tuhan kiranya juga menguatkan hidupnya, hatinya, imannya, di dalam proses pemulihan boleh makin sehat oleh karena pertolongan Tuhan, terlebih juga dipulihkan dalam hubungannya dengan Allah, sehingga memiliki keinginan-keinginan yang rohani, keinginan-keinginan yang sorgawi. Demikian juga mengingat untuk Su Tongho bersama dengan Ibu Leli Susanti, juga Tuhan tolong berkati keduanya di dalam segala kesederhanaan. Biarlah iman itu yang hidup, iman itu yang juga diimaninya, untuk terus bersama-sama memegang Yesus Kristus sebagai juru selamat. Bapak Naomi juga kami bawa ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan menganugerahkan usia yang sedemikian luar biasa, dan biarlah itu juga boleh dilihat oleh anak-anak karena kesetiaannya, karena imannya, karena cintanya kepada Yesus, kepada anak-anak, kepada cucu, kepada menantu, kepada cicit, boleh belajar daripada iman yang benar ini. Demikian juga mengingat untuk Bapak Katmin bersama dengan Ibu Komangsari yang Tuhan telah tolong di dalam proses, baik itu kemo, baik itu sinar,
dan hari ini mengalami progres yang makin baik. Kami berdoa Tuhan, kiranya Allah yang berkarya di situ, Allah yang memberikan kekuatan bahkan di dalam imannya, terus percaya dan memegang kepada Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Demikian juga untuk Aisyah Ing, hamba-Mu bawa dalam doa. Ketika semua terjadi, kami percaya bahwa Tuhan punya maksud yang baik, Tuhan punya rancangan yang baik, Tuhan mau meluputkan dari sesuatu hal yang tidak baik, sehingga dengan semua peristiwa itu biarlah kiranya Aisyah Ing pun justru makin dekat, makin akrab dan makin percaya kepada Engkau. Tuhan juga tolong di dalam masa-masa pemulihan, masa-masa pengobatan, kiranya Allah yang bekerja dan berkarya di situ. Terus berdoa juga untuk Bobo Siuhin Tuhan. Tuhan juga sertai orang tua ini, biarlah tetap di tengah-tengah segala sesuatu yang diingat. Yang diingatnya adalah firman, yang diingatnya adalah kebenaran, yang dimintanya adalah hidup untuk memuliakan dan hidup untuk mendoakan orang-orang yang ada di sekitar, bahkan mendoakan gereja Tuhan. Tidak lupa juga berdoa untuk Ai Iing bersama dengan Sukjuan. Kesetiaan daripada Ai Iing di tengah-tengah keadaannya itu boleh memberikan contoh yang hidup bagi keluarganya. Bagaimana terus berpaut kepada Allah, bagaimana terus mencintai Tuhan, bagaimana terus menggunakan kesempatan itu untuk berbakti. Dan itu juga menjadi contoh yang hidup bagi seluruh jemaat untuk berjuang di dalam berkebaktian, di dalam persekutuan, bukan hanya selama masih sehat, tetapi juga dalam keadaan yang secara manusia sudah tidak mungkin, tetapi tetap berjuang untuk bisa mengikuti persekutuan. Demikian juga Sureki juga tetap hamba-Mu bawa dalam doa. Kesetiaannya kepada Tuhan di tengah segala kondisinya itu adalah contoh kepada anak-anaknya, kepada Claudia, kepada Christopher, juga untuk belajar menjadi seorang anak yang setia kepada Allah dalam segala keadaan. Dan Ai Junli juga hamba-Mu bawa dalam doa Tuhan. Tuhan tolong Ai Junli supaya terus memiliki iman yang benar, memiliki iman yang takut akan Tuhan. Perhatian gereja itu menjadi satu ucapan syukur yang besar di dalam hidupnya. Demikian juga untuk Koroni Tuhan. Tuhan tolong supaya hatinya pun juga makin dilembutkan dalam segala pergumulan itu. Hatinya makin lembut dan hatinya makin mengalami Tuhan di dalam hidupnya. Mengingat juga untuk Pak Lukman, bersyukur akan segala kebaikan Tuhan. Kiranya Tuhan yang juga menolongnya dengan segala kebaikan itu, terus menggunakan kesempatan di dalam hidupnya untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, bahkan untuk melayani di dalam pekerjaan Tuhan. Bu Pris juga hamba-Mu bawa di dalam proses baik itu observasi maupun juga terapi dan sebagainya. Tuhan tolong supaya Bu Pris pun juga memiliki iman yang kuat, yang teguh, yang hanya bersandar kepada Allah sendiri, yang hanya menaruh kepercayaan hanya kepada Tuhan sendiri. Terima kasih Bapak, inilah saudara-saudara kami. Barangkali mungkin ada yang kelewatan daripada saudara-saudara kami yang tidak hamba-Mu bawa dalam doa, tetapi hamba-Mu percaya Tuhan yang mengetahui di sana, Tuhan yang mengingat di sana, dan juga Tuhan yang akan melawat mereka. Tidak lupa berdoa untuk anak kami, Nathan Sanders, yang hari ini berulang tahun. Tuhan tolong anak muda ini Bapa, biarlah hatinya, hidupnya tetap mencintai Tuhan sebagaimana firman yang didengarnya di masa anak-anak sekolah minggu. Dan Nathan pun juga pada akhirnya akan mengingat akan kebenaran Injil itu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat ulang tahun untuk Nathan. Kiranya engkau mengingat berita Injil dan engkau terikat dengan perjanjian. Tuhan memberkati.